kita bangkit berdiri saudara. Come on, just sing. Come on. Mau sepertimu Yesus, katakan dalam segenap memuliakan namamu. Sekali lagi nyatakan wow. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu Tuhan, memuliakan namamu, wow, memuliakan namamu. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Let our King be lifted up. Hosanna. Let our King be lifted up. Hosanna. Ya Tuhan, saat ini dalam ibadah kami juga ingin disempurnakan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sehingga di segenap jalan kami boleh menjadi garam dan terang dan memuliakan Engkau di surga. Berfirmanlah hari ini kepada kami semua. Kami mau menyerahkan waktu ini, bahkan dari awal ibadah, hanya kepada karya Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus, berkaryalah Engkau sebebas-bebasnya. Pimpinlah hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau tolong dan Engkau topang, begitupun setiap anak-anak Tuhan hari ini yang akan mendengar. Tuhan pimpin supaya mereka boleh fokus, konsentrasi, dan dapat mengalahkan segala gangguan-gangguan yang lain. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ini banyak yang liburan ya hari ini. Saudara-saudaraku, terima kasih untuk anak-anakku dengan talenta yang luar biasa. Hari ini adalah kita merupakan khotbah yang kedua tentang identitas kita dan dampak kita bagi dunia ini. Minggu lalu kita sudah
merenungkan tentang identitas kita yang pertama yang disematkan oleh Tuhan Yesus. Ada yang ingat apa? Sebagai garam dunia. Ya, sebagai garam dunia kita mempunyai tugas pelayanan untuk apa? Memberi rasa Kristus di dunia, artinya di lingkungan kita. Ya, rasa Kristus apa? Tentu rasa kasih, kebenaran, pengharapan dan keselamatan. Yang kedua, sebagai garam dunia kita memelihara, mempertahankan, mengawetkan lingkungan dunia ini dari proses pembusukan. Ya, pembusukan moral, bahkan pembusukan secara fisik, lingkungan. Nah, kita sebagai anak Tuhan dipanggil sebagai garam untuk menahan dunia ini semakin buruk atau semakin busuk. Yang ketiga, kita sebagai garam itu pupuk. Artinya kita dalam hidup kita, di lingkungan kita memberi nutrisi spiritual, nutrisi rohani di lingkungan kita, di sekolah, di pekerjaan, di bisnis. Artinya kita menambah nilai-nilai moral, ya, nutrisi spiritual, yaitu kebenaran yang Tuhan ajarkan. Bahkan kita juga mendorong orang-orang yang bertalenta, berpotensi untuk bertumbuh secara baik. Nah, saudara-saudaraku, garam dan terang itu adalah identitas kita. Garam itu bekerjanya beda dengan terang. Ya. Garam itu seringkali cara kerjanya nggak kelihatan, nggak mencolok. Ya. Dia larut dan menyatu gitu. Tetapi pada akhirnya dia akan mempunyai dampak yang besar. Misalnya di dalam makanan yang kita rasakan. Begitupun kita sebagai garam biasanya itu tidak kelihatan. Ya. Garam dunia berarti kita menggarami dunia dengan cara kita punya nilai-nilai kebenaran yang kita pertahankan. Misalnya di lingkungan pekerjaan kita punya sikap, kita punya integritas gitu ya. Nah, sedangkan kalau terang itu kerjanya langsung kelihatan ya. Kalau malam hari saudara masuk ke ruangan ini lampu tidak dinyalakan, maka gelap, betul ya? Enggak kelihatan apa-apa, di mana bangku, di mana mimbar ya. Kalau lampu tidak dinyalakan, jangan-jangan kita bisa menabrak sesuatu. Tetapi ketika kita masuk dalam kegelapan, kita nyalakan lampu, klik, pada saat itu juga menjadi ruangan ini menjadi terang, menjadi kelihatan semua yang ada di ruangan ini. Dan sebagai terang seringkali pekerjaan kita, pelayanan kita seperti itu. Ya, dengan apa? Dengan perbuatan dan dengan ucapan. Ya. Dan saudara-saudaraku, garam dan terang ini adalah dua identitas yang dikasih kepada kita oleh Tuhan Yesus. Itu tidak boleh pilihan. Saya mau jadi garam aja, saya mau jadi terang aja, enggak. Tetapi itu adalah dua identitas yang harus ada dalam hidup kita dan berjalan beriringan. Ibarat baterai itu kan biasanya ada terminalnya plus dan minus ya. Baterai apapun, baterai mobil, baterai HP ataupun baterai biasa yang A3, A2 itu ya. Ada plus dan minus. Dan baterai itu baru mengeluarkan daya power kalau terminal negatif dan positifnya itu dihubungkan. Ya, baru dia bisa menggerakkan alat elektronik. Begitupun dengan garam dan terang. Jadi keduanya ini harus berjalan beriringan dalam kehidupan kita. Dua identitas ini tidak pernah dilepaskan atau berdiri sendiri-sendiri dalam hidup kita. Tetapi dia harus ada dan jalan bersama. Jadi kita adalah garam dan terang dunia. Karena garam dan terang itu juga saling melengkapi. Ya, saling melengkapi di dalam hidup manusia. Keduanya dibutuhkan oleh hidup manusia. Ya, untuk melangsungkan hidupnya kita perlu garam, kita perlu terang. Walaupun keduanya bekerja dengan
cara yang berbeda. Ya. Garam itu tadi sudah dibilang bekerjanya secara diam-diam, tetapi terang itu bekerja secara nyata. Garam itu biasanya dari dalam bekerjanya, ya. Sedangkan terang itu bekerjanya dari luar. Ya. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan merenungkan tentang apa artinya menjadi terang seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan ya fungsi dan tujuan dari terang itu di dalam dunia. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membaca beberapa ayat Alkitab nanti, tapi saya belum masukkan di ini, jadi saudara buka Alkitab, kalau nanti di belakang bisa bantu juga boleh. Maaf ini belum bisa nih. Ya, jadi tema kita hari ini adalah kita adalah terang dunia, kita bersinar untuk kemuliaannya. Diarahkan ke sini sedikit. Oke, di moncongnya ke sini Han supaya langsung. Oke, thank you. Jangan copot. Oke, nggak apa-apa. Sambil dibetulin, kita sama-sama baca ya. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara boleh memperhatikannya dan membacanya dalam hati. Ya, Matius 14 ayat 16. Ini Tuhan Yesus yang berkata kepada murid-muridnya, dia katakan kepada murid-muridnya yang ada di depannya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu itu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Yesus kembali menggunakan sebuah pernyataan yang tegas. Dia katakan, kamu adalah terang di dunia. Sama seperti garam, ini bukan sesuatu yang harus kita usahakan untuk menjadi. Jadi Tuhan tidak bilang kamu harus berusaha untuk menjadi terang. Tetapi ini adalah sebuah deklarasi dari Tuhan Yesus tentang siapa kita di dalam Kristus. Jadi sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya identitas itu udah melekat. Kita adalah terang dunia. Kita harus menjadi terang. Minggu lalu saya katakan ada identitas. Identitas kita adalah garam dan terang. Dari identitas ini lahir misi hidup. Berarti misi hidup kita harus menggarami dan menerangi. Dan ada kata relevan, kalau saudara ingat, relevan itu adalah arti kata dunia. Artinya kita ini dibutuhkan oleh dunia. Ya. Dan saudara-saudaraku, kita tahu Tuhan sendiri mengatakan bahwa aku adalah terang dunia di dalam Yohanes 8. Jadi Alkitab ya menyatakan bahwa terang dunia itu Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus juga mengatakan kamu adalah terang dunia. Jadi seharusnya kita boleh berbangga hati sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena predikat yang dipakai oleh Tuhan Yesus, identitas yang dipakai oleh Tuhan Yesus ternyata disematkan juga kepada kita. Saudara-saudaraku, saudara ini adalah ibarat matahari dan bulan. Matahari itu adalah sumber cahaya, betul ya? Bulan itu enggak sumber cahaya, dia di dalam dirinya enggak punya cahaya, tetapi ketika malam hari dia memantulkan sinar dari matahari ke bumi. Ya. Matahari
as matahari, bahasa Inggrisnya itu sun, ya, sun, itu adalah seperti atau seperti Tuhan Yesus, the sun, son, ya. Yesus adalah sumber terang kita, dan kita ini adalah bulan dan bintang yang memantulkan, yang merefleksikan terangnya Tuhan Yesus ke bumi, ke dunia. Jadi kita sebenarnya bukanlah terang yang sejati, kita bukan terang yang sebenarnya. Tetapi kita ini adalah orang-orang percaya yang memantulkan, merefleksikan terang dari Tuhan Yesus kepada dunia ini. Ya. Dan ini berarti penegasan bahwa kita orang Kristen dipanggil untuk hidup dengan caranya hidup Tuhan Yesus, yaitu menunjukkan kasih. Tuhan Yesus mengasihi dunia ini, Yohanes 3 ayat 16, dan juga dengan menunjukkan kebenaran Tuhan di lingkungan kita dimanapun kita berada. Dan juga bertindak yang memberikan pengaruh positif di dunia ini yang seringkali diidentitaskan sebagai dunia yang gelap dan penuh dosa. Jadi saudara-saudaraku, para pengikut Yesus bukan sumber terang. Sumber terang itu adalah Tuhan Yesus, tetapi kita adalah memantulkan sinar dari Tuhan. Dan kita dipanggil untuk hidup dengan cara mendapatkan terang Tuhan, lalu memantulkan terang Tuhan itu di dunia. Karena terang yang sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 12, dia katakan, aku adalah terang dunia. Nah, saudara-saudaraku, oleh karenanya untuk bisa menghidupi identitasmu, untuk menjadi bersinar, di situ kan ada kata ya, bercahaya ya, di depan orang dengan efektif, maka kita harus perlu selalu terhubung dengan sumber terang itu, Yesus Kristus, berelasi intim dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk fungsi dan tujuan terang yang Tuhan Yesus maksudkan, saya sedikit mau membaca ayat terang di dalam perjanjian lama. Minggu lalu kita sudah tahu ya, garam itu penting di dalam perjanjian lama. Ya, di situ ada istilah garam perjanjian, ada perjanjian garam. Ya, umat percaya itu adalah umat perjanjian garam. Nah, di dalam Yesaya 42 ayat 6, saudara boleh buka. Ya, Yesaya 42 ayat 6, Tuhan berbicara soal terang. Ya, tidak ada di slide. Saya bacakan ya, Yesaya 42 ayat 6. Tuhan berkata begini kepada Yesaya, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi sejak perjanjian lama Tuhan sudah ngomong melalui Yesaya, hei Israel, kamu aku pilih, aku kuduskan ya, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Satu ayat lagi di dalam Yesaya 49 ayat 6. Tuhan katakan begini, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang ada daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudaraku, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan mau kita lebih daripada sekedar menyembah Dia. Lebih dari sekedar mengabdi kepada Dia, tetapi Dia ingin kita juga keluar dari gereja menjadi berkat bagi semua orang. Bisa saya dapatkan amin? So, bagi orang Yahudi, bangsa Israel di perjanjian lama,
terang itu adalah identitas mereka. Terang itu adalah identitas umat perjanjian Allah. Dan misi Allah bagi umat perjanjian yang dipilihnya adalah menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara mengerti ya? Jadi sejak perjanjian lama, sejak zaman Yahudi melalui Nabi Yesaya, Tuhan sudah menetapkan bahwa bangsa Israel, umat perjanjian adalah terang bagi dunia ini. Ya. Hal yang kedua, ya, itu fondasi yang pertama. Hal yang kedua adalah sebenarnya kembali ke ayat ini, apa sih yang Tuhan maksudkan dengan terang? Kalau kita baca di ayat 15 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan apa? Pelita. Ya. Jadi zaman Tuhan Yesus itu sebenarnya pelita itu adalah sumber terang yang utama. Karena pada waktu dulu belum ada listrik, ya. Terang itu ya kalau siang matahari, kalau malam gelap sama sekali. Hanya terang bulan yang remang-remang, bisa menerangi tapi tidak terlalu terang. Tapi kalau begitu mereka masuk ke rumah, maka mereka akan rumahnya akan gelap, betul ya? Rumahnya itu gelap gitu. Sehingga mereka menyalakan pelita, minyak. Jadi sumber terang ini yang Tuhan maksudkan adalah pada zaman itu adalah pelita. Ya, itu pelita itu adalah dimiliki oleh semua rumah pada saat itu dan merupakan sumber cahaya utama di dalam ruangan. Ya, bentuknya itu kurang lebih seperti ini. Ya, kalau pelita ini ada 3 macam pelita, tetapi zaman Romawi kurang lebih seperti atas, seperti yang tengah. Pelita itu dari tanah liat, bentuknya agak lonjong, ya, dikerat sedikit ujungnya, lalu dimasukkan minyak zaitun, lalu ditaruh sumbu. Sumbunya tuh seperti dari baju-baju Tuhan Yesus zaman dulu tuh dipilin, dijadiin sumbu, ya, lalu dinyalakan. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan dengan pelita pada saat itu. Ya, dan ini adalah sangat berguna saudara-saudaraku pada dunia pada zaman itu. Karena rumah itu sangat gelap pada malam hari. Sehingga setiap rumah, setiap ruangan ada lampu. Kalau zaman, ya mungkin zaman sekarang nggak ada, zaman kita dulu ya, zaman saya masih kecil, mungkin ada yang namanya lampu templok, ya, lampu semprong, ya, kalau nggak ada listrik, ya, saudara-saudaraku. Nah, inilah yang Tuhan Yesus maksudkan sebagai sumber terang. Saudaraku, waktu saya kuliah kurang lebih tahun 80-an ya, berarti 40 tahun yang lalu, di kampus saya kan swasta ya, Universitas Katolik Parahyangan. Di situ kita nggak ada KKN, tahu KKN ya, kuliah kerja nyata di desa, ya. Tapi kita ada yang namanya karya bakti desa. Karya bakti desa itu mirip seperti KKN, tapi waktunya cuma 2 minggu dan nggak ada SKS-nya, nggak ada kreditnya. Nah pada saat itu saya dan teman-teman itu ke sebuah desa di daerah Sumedang, karena saya di Bandung, kita ke Sumedang. Itu desanya masih sangat terpencil, terisolasi. Ya, jadi perjalanan mungkin sekitar 2 jam ke satu tempat, tapi dari tempat itu ke desa itu nggak bisa naik mobil, harus jalan setapak, bahkan melewati pematang sawah, tahu ya? Nah, kalau sekarang mungkin KKN semua udah bagus gitu ya, dan nggak ada listrik di situ. Saudara bayangkan nggak ada listrik, ya. Jadi mereka seminggu sekali baru ada namanya hari pasar, baru mereka mungkin hari Senin dia pergi ke desa yang lebih maju atau ke kota belanja gitu ya. Nah makan kita setiap hari adalah nasi dengan ikan, ya, ikan air tawar di situ. Dan yang paling yang paling berkesan, tapi berkesan mungkin seperti menakutkan dan gak enak tuh ketika malam hari. Karena listrik belum ada di situ. Yang ada adalah lampu templok yang sinarnya, petromak juga nggak ada. Jadi ketika malam hari itu gelap sekali saudara-saudaraku. Di situ nggak ada WC,
WC-nya adalah WC umum, WC alam, ya, yaitu sungai. Jadi kalau kita mau buang air besar ya kita ke sungai. Ya, sungai kita jongkok, sungai itu tempat kita buang kotoran, sekaligus tempat kita bersih-bersih. Ya, ketika kita berdiri sudah bersih, gitu ya. Nah, yang ada ruangan mandi. Kalau ruangan mandi ada, biasanya di dekat sumur, ya, atau bak kita mandi pakai pakai gayung. Dan saudara-saudara yang mau saya tekankan, kalau malam hari itu gelap dan biasanya jam 7 itu masyarakat udah nggak keluar lagi, kecuali ada acara ya. Ya diam aja di rumah, nggak ada TV, cuman jam 7 makan nasi pakai ikan, habis itu ya masuk ke kamar dan tidur. Jadi kita 1-2 hari pertama tuh bingung mau berbuat apa ya untuk desa ini gitu ya. Jadi saudara-saudara dan itu saya bayangkan gelap sekali di ruangannya mungkin ruangan tamu kecil gitu ya. Kalau lampu itu belum dinyalakan ya gelap. Tapi kalau udah dinyalakan pun nggak terlalu nggak terlalu terang gitu, remang-remang. Yang penting nasi kelihatan, lauk kelihatan. Kalau teman kita mau ngambil lauk kita kelihatan gitu ya. Jadi kita makan dalam kondisi remang-remang. Dan akhirnya setelah itu kita ngobrol-ngobrol sama bapak ibu pemilik rumah, habis itu kita masuk ke kamar. Ke kamar kita tidur di atas tikar, di sana nggak ada kasur pada waktu itu. Ya jadi bayangkan saudara-saudaraku, kota yang nggak ada listrik ya seperti itu. Dan seperti itulah kota pada zaman Tuhan Yesus, yang ada kalau malam hari cuman pelita. Ya, jadi Tuhan Yesus maksudkan terang itu ya terang dari pelita itu. Yang dari air. Makanya Tuhan, kalau saudara ingat, Tuhan Yesus juga pernah memberi perumpamaan 9 wanita yang bijaksana dan wanita yang bodoh. Ingat? 9 wanita, 2 kelompok itu bawa pelita, ya, pelita untuk menunggu sang pengantin. Tetapi yang bodoh ini enggak mempersiapkan minyak gitu loh, ya, minyaknya hanya jumlahnya terbatas, ternyata nggak datang pengantinnya, akhirnya minyaknya habis, toko udah tutup. Nah itu maksudnya adalah pelita, yaitu minyak minyak zaitun, ya, minyak zaitun yang sudah hasil penyulingan yang ketiga atau keempat. Jadi nggak terlalu fungsinya hanya untuk minyak. Jadi saudara-saudaraku, saudara harus bayangkan dulu. Ketika Yesus bilang kamu adalah terang, itu seperti apa sih? Ya seperti pelita ini. Pelita ini. Nah, baik kita masuk sekarang, kalau begitu ketika Yesus bilang kamu adalah terang dunia, apa yang harus menjadi misi kita? Ya. Ini tadi Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 8:12, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Lalu di ayat ini kita baca dia mengatakan kamu juga adalah terang dunia. Artinya kita memantulkan terang Tuhan. Ya. Nah, oke, yang pertama bahwa terang itu harus terlihat. Kita sebagai terang harus terlihat di tengah-tengah dunia. Ayat 14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Saudara-saudaraku, kita gathering itu sebenarnya survei 2 tempat. Tempat yang pertama yang kita nggak pakai itu sebenarnya pemandangannya lebih bagus. Jadi dia di puncak, cuman dia datarannya lebih rendah. Jadi kita lihat sekelilingnya itu gunung, bukit-bukit gitu ya. Dan di atas bukit-bukit itu biasanya ada perumahan. Dan di bukit yang paling tinggi kemarin saya lihat ada sebuah rumah yang bagus sekali, ya, rumah warna putih, ya, megah gitu. Dan dikelilingi oleh kebun sirsak katanya, ya. Kebun manggis katanya, kata pemilik villa. Dan itu dia paling atas, makanya dia paling terlihat. Kita dulu waktu kemarin survei itu siang hari. Tapi saya percaya kalau kita sampai malam itu pun akan terlihat.
Kenapa? Karena lampunya nyala. Betul ya? Nah seperti itulah kota-kota di Israel. Israel itu kontur tanahnya berbukit-bukit, sehingga orang bikin perumahan itu biasanya di bukit-bukit. Supaya apa? Supaya kelihatan. Ya, ada di sini kelompok rumah gitu. Sehingga dia sebenarnya jadi pandu kalau musafir atau pejalan kaki tahu, oh itu kota apa namanya. Yang ini kota apa? Jadi sebagai penunjuk jalan. Makanya orang buat di atas bukit. Lalu Tuhan bilang, kalau kota di atas bukit nggak mungkin nggak kelihatan, betul ya? Pasti kelihatan, pasti terlihat. Maka makna ini adalah metafora yang digunakan Tuhan Yesus. Orang Kristen seperti kota yang di atas bukit, nggak mungkin nggak kelihatan. Nggak mungkin terangnya itu nggak bercahaya di tengah dunia. Ya, berarti sebagai orang Kristen kita nggak boleh menyembunyikan iman kita. Karena kita adalah terang yang diciptakan berfungsi untuk menerangi. Dan kita nggak bisa menjadi terang kalau kita tersembunyi. Dikatakan begitu, karena kamu seperti kota yang di atas bukit. Nggak bisa tidak, orang-orang Kristen itu adalah terang dan harus menerangi dunia. Tugas Anda semua dan saya adalah menjadi terang dunia. Ya. Iman itu di dalam iman Kristen tuh nggak berlaku tuh orang yang bilang iman itu spiritualitas ya. Iman itu adalah sebenarnya private. Itu adalah soal saya dan Tuhan aja. Orang lain nggak perlu tahu. Pernyataan seperti itu nggak berlaku buat orang Kristen. Karena Tuhan Yesus bilang, kamu itu seperti kota yang di atas bukit. Nggak mungkin nggak kelihatan. Berarti kita harus menunjukkan iman kita ke tengah lingkungan kita. Lingkungan kampus, sekolah, pekerjaan, profesi, dan lain sebagainya. Iman itu tidak bisa disembunyikan. Terang itu harus terlihat. Terang itu tidak hanya menerangi di dalam gereja. Apalagi kita ini semua adalah terang. Buat apa lagi kita menerangi orang-orang di dalam gereja? Walaupun pada waktu tertentu penting, terutama mereka yang mungkin sedang galau, mereka yang imannya mulai goyah, kita perlu menjadi terang bagi saudara-saudara rekan kita seperti itu. Tapi Tuhan Yesus katakan kamu adalah terang gereja, gitu? Enggak, kamu adalah terang dunia. Kita enggak bisa hidup aja di dalam gereja yang terkotak. Kita enggak bisa hanya berinteraksi hanya untuk sesama orang percaya, tetapi kita harus berada di tengah-tengah dunia. Di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan kerja, di pasar, termasuk di media sosial. Di sanalah kita memancarkan terang kita yang kita dapatkan dari Yesus dan firman-Nya. Dengan demikian, kita menjadi orang yang berbeda dengan dunia ini. Kalau kita seorang pemusik, kita bukan pemusik biasa, tetapi kita pemusik yang berasal dari kerajaan yang lain dari dunia itu, yaitu kerajaan Allah. Saudara, dokter adalah dokter yang berbeda, dokter dari kerajaan Allah, pengacara kerajaan Allah, mahasiswa dari kerajaan Allah. Pengusaha juga pengusaha dari kerajaan Allah yang menerapkan prinsip-prinsip kejujuran dan kebenaran di dalam berbisnis dan seterusnya. Jadi apapun kita ini adalah mewakili kerajaan Allah sehingga kita harus menerangi dunia ini. Ya, kita adalah duta dari kerajaan Allah. Saudara, mari buka Filipi 2 ayat 15. Tadi udah dibacain belum Monci ya? Kayaknya belum ya. Filipi 2 ayat 15 dan 16. Sehubungan dengan kita sebagai terang.
Rasul Paulus katakan begini, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah angkatan-angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Ya. Sehingga kamu, dikatakan apa? Yang baca, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. So, saudara-saudaraku, ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi dan juga kepada kita semua. Kita harus bercahaya seperti bintang-bintang menerangi dunia. Dan dia juga mengatakan di ayat 16 itu, firman Tuhan, sang terang itu harus menjadi cara pandang kita terhadap dunia ini. Harus menjadi perspektif kita di dalam menjalani hidup sehari-hari. Ya. Jadi jika kita adalah terang, maka hidup kita haruslah terlihat oleh orang lain. Dan dikatakan juga di situ, kembali lagi ke Matius 5, dia bilang, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah apa? Gantang. Apa itu gantang? Anak-anak muda ini anak-anak yang gantang. Ya, itu ganteng. Ya. Gantang itu kalau di TB2 udah diganti menjadi tempayan. Gantang itu adalah sebenarnya sebuah alat, sebuah wadah untuk mengukur. Isinya itu kapasitasnya 8,9 liter. Jadi kalau orang mau beli minyak atau mau beli gandum, itu satu gantang itu 8 liter. Ya, berarti cukup besar ya, beda dengan literan beras itu, kalau di sini kan cuma 1 liter kecil. Kalau ini gantang itu seperti itu. Biasanya bisa terbuat dari tembikar itu tanah liat, atau bisa dari anyaman. Ya, tergantung. Kalau untuk mengukur minyak ya dari tembikar pasti. Nggak bisa dari anyaman, bocor pasti ya. Nah itulah yang digambarkan pelita tadi. Oh ini ada gambar gantang kalau nggak salah. Bukan gambar Johan yang gantang ya, tapi benar-benar gantang. Nah ini seperti ini gantar, tapi ini yang gantang yang terbuat dari anyaman gitu ya. Jadi dia alat ukur ya, kalau 8 liter kan cukup gede dan cukup untuk menutup pelita. Apa yang terjadi kalau pelita itu ditutup oleh gantang? Ya, kalau dia dari anyaman, ya sinarnya itu enggak menyebar, betul ya? Hanya sedikit-sedikit saja. Apalagi kalau dia terbuat dari tembikar, maka sinarnya sama sekali enggak ada. Jadi ketika Yesus berbicara tentang gantang dalam Matius 5, ia merujuk kepada benda ini, saudara-saudaraku. Ya. Dan gantang secara rohani ini adalah gantang yang menghalangi orang Kristen menjadi bersinar. Hal-hal yang menutupi. Di dalam jam doa kemarin ada pertanyaan dari salah satu peserta jam doa. Garam itu, apa pertanyaan namanya? Garam itu bisa jadi tawar enggak? Garam kan tetap garam. Dari Matius 5 ayat 13 yang kita renungkan minggu lalu, bisa garam itu bisa menjadi tawar. Ketika dia menjadi terpapar panas, ini garam zaman dulu lembab, maka kadar NaCl-nya itu akan menguap. Sehingga yang terjadi adalah mineral-mineral lain yang enggak ada rasanya. Jadi pasir putih tetap jadi garam, tapi garam yang enggak ada asinnya. Enggak ada lagi gunanya, akhirnya dibuang orang. Begitupun orang Kristen itu sudah pasti dia terang. Tapi masalahnya terangnya kelihatan apa enggak? Atau terangnya itu ditutupi oleh gantang sehingga enggak menyebar kemana-mana. Pelita atau terang yang di bawah gantang itu tetap namanya terang, benar ya? Tetap dia terang, tapi dia tidak menerangi dunia. Jadi ini yang Tuhan peringatkan bahwa kamu sebagai kota di atas bukit harus terlihat. Enggak bisa hidup sendiri. Ya, engkau harus menyatakan imanmu
Dan Tuhan juga mengatakan, masa sih nggak ada orang yang meletakkan pelita itu di bawah gantang, yang ada di atas kaki Dian. Kaki Dian tuh seperti lilin yang seperti menorah. Ya. Tetapi juga saya menemukan gambar pada zaman Romawi, ini di abad pertama, ini seperti stand. Jadi tempat untuk menaruh pelita. Jadi kalau misalnya ini adalah ruangan, ini tingginya sekitar 1,5 meter, ditaruh di pojok. Nah pelita itu nggak mungkin ditaruh bawah, apalagi ditutupi dengan tempayan, tapi taruh di atas supaya menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. So, saudara-saudaraku, secara rohani kita bisa menjadi tidak bersinar ketika ada halangan, gantang dalam kehidupan rohani kita. Gantang dalam hidup orang percaya itu ada. Makanya banyak orang percaya yang sudah menjadi terang tapi nggak bersinar. Ya. Apa itu gantang? Yang pertama, biasanya gantang yang pertama nih yang menghalangi orang bersinar itu biasanya ketakutan dan kecemasan. Kita takut kalau kita bersaksi, kalau kita menerapkan prinsip-prinsip firman Allah, kita ini dianggap berbeda. Kita nggak dianggap oleh teman-teman kita, kita nggak dianggap bahkan oleh keluarga kita. Kita takut kehilangan jabatan, takut kehilangan popularitas, sehingga akhirnya kita menolak untuk menjadi terang. Betul ya? Itu adalah gantang yang pertama, karena ketakutan dan kecemasan. Atau bisa juga takut gagal, aduh nanti gua gagal. Ya nanti gua gagal kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Atau ketakutan yang ketiga tuh biasanya orang takut berkonfrontasi. Gua gak mau berantem deh, mendingan gua diem aja. Melihat segala ketidakbaikan, ketidakjujuran, ya gua diem aja. Itu adalah gantang, sesuatu yang menghalangi kita. Yang pertama adalah ketakutan dan kecemasan. Tetapi ada gantang yang kedua juga yang menghalangi orang Kristen untuk bersinar, yaitu apa? Kenyamanan. Kenyamanan. Ya. Kenyamanan, orang kalau udah nyaman, ya, orang udah terlalu enak hidupnya, maka bisa jadi itu menjadi halangan buat dia untuk menjadi terang. Karena terang itu pasti membutuhkan usaha. Menjadi terang itu pasti juga perlu pengorbanan. Perlu juga siap untuk menghadapi penolakan, betul ya? Dari orang lain. Dan biasanya kenyamanan ini juga menjadi gantang penghalang kita hidup sebagai terang. Atau bisa juga gantang yang ketiga adalah ternyata kita ini munafik. Ada dosa-dosa yang masih kita sembunyikan dan kita nggak mau bertobat. Sehingga akhirnya kita pakai standar ganda. Ya, di gereja melayani luar biasa, di gereja aktif, tetapi di luar tetap berbuat dosa. Dan dosa itu tidak pernah diakui dan tidak dibereskan. Akhirnya dosa yang tersembunyi dan kemunafikan itu menjadi gantang yang ketiga bagi orang Kristen untuk bersinar. Yang keempat, gantang itu bisa juga dengan kesombongan, keangkuhan, atau motif yang salah. Kadang-kadang kita mau bersinar itu bukan menarik orang kepada Yesus, ya kan dibilangkan di ayat 16, perbuatan baikmu untuk memuliakan Bapa di surga, tetapi untuk menarik orang kepada kita. Dan inilah gantang yang lumayan berat, apalagi untuk hamba-hamba Tuhan. Ketika kita melayani, ketika kita pintar berkhotbah, kita memakai sosial media, jangan-jangan tanpa sadar kita sudah menarik orang untuk kepada kita. Dengan mengharapkan likes yang banyak misalnya. Kita menghalangi orang untuk
datang kepada Tuhan. Karena kita terlalu sombong dan motif kita adalah untuk hidup kita sendiri. So saudaraku, saudara masing-masing mempunyai hidup yang berbeda. Coba periksa hidup saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan adik-adikku sekalian. Apakah sampai saat ini masih ada gantang yang sedang engkau letakkan sendiri di dalam terangmu, sehingga terangmu tidak bisa bercahaya. Terang Kristus tidak memancar dalam hidup saudara. Mari singkirkan semua gantang-gantang itu dan izinkan terang Tuhan bersinar melalui kita dimanapun kita berada. Ya. Efesus 5 ayat 8-9 yang tadi udah dibaca oleh kita, ya, Paulus katakan gini, kamu memang dulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, dan terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan. Saudara-saudaraku, itu yang pertama. Jadi terang itu harus kelihatan. Sebagai terang, orang harus bisa melihat engkau. Karena dengan demikian dia akan melihat Kristus. Yang kedua, terang itu kan menyingkapkan dan menuntun. Artinya apa? Ketika kita masuk ke dalam ruangan yang gelap, pada saat kita nyalakan lampu, maka semuanya akan terlihat. Betul? Semuanya akan terlihat. Termasuk semua keburukan, termasuk dosa, termasuk hal-hal yang menyakitkan. Sebagai terang dunia, kita harus berani menyatakan apa yang sah, apa yang salah. Tetapi tidak berhenti sampai situ, kita juga harus menyingkapkan apa yang benar. Ini salah, ini benar. Ya, LGBT salah, perkawinan sesama jenis salah. Kita harus berani menyuarakan itu. Karena fungsi utama dari terang adalah menyingkapkan apa yang tadinya ada dalam kegelapan. Ngerti ya saudara? Jadi ketika kamu di sekolah melihat bahwa nyontek di dalam ujian menjadi sesuatu hal yang sangat umum. Saya punya pengalaman lucu sih. Ini di dalam pendidikan para hamba-hamba Tuhan. Saya ngajar konseling atau homiletika gitu ya. Sebelum saya itu pendeta lain yang ngajar, dia mengajar tentang doa, tentang apa. Waduh, ya pendeta ini agak luar biasa, jadi sehingga habis ngajar dia KKR gitu. Wah, semua pesertanya ada 10 orang. Mari, yang mau saya nggak ngerti apa hubungan tiba-tiba dia KKR, semua didoakan, semua angkat tangan gitu kan. Angkat tangan terus nangis-nangis. Oke, selesai istirahat, masuk sesi saya. Habis itu saya mengajar, setelah saya mengajar, saya bilang kita ujian. Akhirnya saya sebarkan ujian gitu ya. Ini para hamba Tuhan nih, calon-calon hamba Tuhan lah ya, pendeta muda, pendeta. Lalu saya tinggal dari ruangan. Tapi diam-diam saya intip. Nyontek loh semua. Saya bilang, ini hamba Tuhan yang tadi pagi baru KKR sampai nangis-nangis. Tapi begitu ujian, saya bilang close book. Jangan nyontek, ternyata 80% pada nyontek. Saya gak marah, saya bilang, kamu periksa hidupmu. Kamu nangis-nangis waktu KKR, baru 1 jam yang lalu. Tapi kamu nyontek, kamu tahu gak sebenarnya nyontek itu dosa? Gitu ya. Nah saudara-saudaraku, kita harus berani di sekolah. Ya, kalau ada budaya seperti itu, ada budaya misalnya plagiat, tahu plagiat ya? Plagiat itu PR, ya, itu dibuatin orang misalnya, atau buat paper itu nyontek dari, apalagi sekarang zaman AI ya. Ya, mahasiswa sekarang enak nih, udah ada AI, ada Gemini, ada ChatGPT. Jadi kalau mau buat paper, dia tinggal prompt di AI terus langsung jadi, nggak mikir, langsung kumpulin. Nggak boleh itu saudara, itu plagiat. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita sebagai mahasiswa harus berani menentang itu. Amin. Begitupun dalam pekerjaan, ketika lingkungan kerjamu toksik dan banyak kejujuran, engkau tetap harus berintegritas. Jadi terang itu memang membuka kebobrokan, menghilangkan kegelapan. Tetapi terang itu juga menuntun. Jadi
kita boleh menyatakan apa yang salah, apa yang berdosa, tapi jangan berhenti sampai situ. Karena terang itu di dalam ruangan menuntun saya juga untuk tahu pintu keluar, betul ya? Ya. Kalau kita di dalam bioskop datangnya telat, dulu dipimpin dengan usher-nya pakai senter. Nih kamu di B2, B3 gitu ya. Kalau sekarang nggak ada, karena dia udah ada lampunya ya. Ada lampunya tapi itu kan terang juga. Jadi terang itu adalah menuntun ke jalan yang benar. Ketika orang terang kita menyingkapkan dosa, jangan hakimi saja, tetapi tuntun dia ke jalan yang benar. Dan yang paling penting, kalau orang belum percaya, terang kita itu harus menuntun orang kepada Kristus, kepada jalan keselamatan. Jadi saudara-saudaraku, yang pertama itu terang itu harus terlihat, yang kedua terang itu harus menyingkapkan segala sesuatu, dosa dan juga kebenaran, tetapi juga kita sebagai terang harus menuntun orang-orang yang hidup dalam kegelapan kepada terang, kepada kebenaran dan firman Tuhan, bahkan kepada keselamatan. Amin. Yang keempat, saudara-saudaraku, terang itu bersinar melalui perbuatan baik. Coba kita baca lagi ayat 16, dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara-saudaraku, bagaimana terang kita bersinar? Yesus mengatakan secara gamblang melalui perbuatan baik. Sebenarnya saya lebih suka dengan istilah pekerjaan yang baik. Karena Alkitab seringkali mengatakan good works dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan di Inggris. Jadi bukan good things. Karena kalau perbuatan baik sebenarnya orang di luar Kristen juga bisa berbuat baik, betul ya? Orang berdosa pun bisa berbuat baik. Tetapi pekerjaan yang baik itu hanya bisa dilakukan adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena pekerjaan yang baik itu dikaitkan dengan tujuannya, yaitu untuk memuliakan Bapa di surga. Ya, saudara-saudaraku, saudara tahu istilah filantropi? Tahu ya, filantropi tahu nggak? Filantropi itu orang yang kaya raya seperti Bill Gates, kalau di Indonesia misalnya Dato Tahir, ya, yang sosial, ya, yang mengeluarkan banyak uangnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya. Tapi filantropi ini belum tentu good works, tapi dia perbuatan baik. Ya. Artinya bisa jadi ada motivasi lain, yaitu ya supaya nama saya menjadi baik, supaya orang bisa memuji saya. Ya, perbuatan baik kan bisa begitu. Tetapi yang namanya pekerjaan baik, seperti Efesus 2 ayat 10 juga dikatakan Tuhan menyediakan kepada kita pekerjaan yang baik, good works, ya. Jadi bukan good things, ya. Good works itu selalu tujuan akhirnya adalah memuliakan Allah. Jadi good works atau pekerjaan yang baik itu selalu tujuan akhirnya, tujuan yang paling ultimate adalah memuliakan Bapa di surga. Dan bagaimana kita bersinar? Yaitu melalui pekerjaan yang baik. Tentu di dalamnya ada perbuatan yang baik. Ya. Dengan menjadi teladan. Di dalam surat Titus 2 ayat 7-8 firman Tuhan katakan begini. Di dalam segala hal jadikanlah dirimu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah jujur dan sungguh-sungguh, artinya harus berintegritas dan sungguh-sungguh terdapat pada pengajaranmu. Perkataan yang sehat, nah omongannya yang sehat dan tidak bercela, sehingga lawan menjadi malu bila ia tidak dapat mengatakan yang buruk tentang kita. Jadi kita bersinar melalui perkataan kita, melalui pekerjaan yang baik, good works. Lalu Rasul Petrus juga memberikan cara kita bersinar.
Di dalam 1 Petrus 2 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durhaka, mereka justru melihat perbuatan-perbuatan yang baik, good works, dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Good works, perbuatan baik, jadi mencakup apa? Mencakup integritas dan etika yang sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kita hidup jujur di dalam segala situasi. Tetapi perbuatan baik atau good works ini juga artinya adalah karakter Yesus, yaitu kasih dan belas kasih. Yesus penuh dengan kasih dan penuh dengan compassion bahasa Inggrisnya, belas kasihan. Artinya kita juga menolong mereka yang membutuhkan, kita mengasihi sesama, dan kita melayani tanpa pamrih. Perbuatan baik bisa juga melalui kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak hambar, kata-kata yang membangun, perkataan yang membawa damai, yang membawa pengharapan. Jadi cara orang percaya menjalani hidup mereka adalah dengan melakukan pekerjaan yang baik, good works. Itu adalah cara bersinar. Yang terakhir adalah terang itu harus tujuannya cuma satu, yaitu memuliakan Bapa di surga. Tujuan dari semua ini bukan untuk memuliakan diri kita, bukan untuk mendapat pujian, atau merasa kita adalah orang yang rohaninya tingkat tinggi. Dan ini sebenarnya adalah godaan yang terbesar dari setiap anak Tuhan. Tadi saya sudah katakan, bahkan untuk hamba Tuhan. Terlalu banyak hamba Tuhan sekarang jatuh dalam dosa kultus individu. Apa artinya? Dia melayani, berkhotbah baik supaya dia dikultuskan oleh jemaatnya. Sehingga kita banyak sekali lihat, terutama di mega church, ya, nama pendetanya itu lebih banyak dalam kesaksiannya daripada nama Yesus. Dan ini adalah terang yang salah menurut saya. Ini adalah satu gantang yang tadi kita lihat dengan keangkuhan dan kesombongan. Narsis, NPD, banyak sekali hamba Tuhan sekarang yang punya gangguan mental health yang namanya NPD, narsistik. Ya, terlalu berambisi secara pribadi. Padahal Yohanes Pembaptis bilang dia adalah pelayan Tuhan yang luar biasa. Malah Tuhan Yesus bilang di atas muka bumi ini tidak ada orang yang sehebat Yohanes. Dia katakan begini ketika melayani, aku harus semakin berkurang dan Yesus harus semakin bertambah. Dan saya berdoa untuk itu untuk saya sendiri. Dan saya minta doa juga, dukungan doa dari saudara-saudaraku. Supaya saya bisa menahan diri dari godaan untuk membiarkan orang-orang tertarik kepada saya. Tetapi sebaliknya saya tetap konsisten untuk orang tertarik kepada Kristus. Ya. Yesus tidak mengatakan bahwa ketika orang melihat perbuatan baikmu, mereka akan memuji kamu. Dan mengatakan kamu hebat. Enggak. Tetapi untuk memuliakan Bapa di surga. Jadi tujuan utama kita memancarkan terang adalah supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saya kasihi, Yesus sudah mendeklarasikan identitas kita. Dua identitas yang tidak bisa dilepaskan dari kita. Satu sebagai garam dunia, yang hari ini sebagai terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Sesungguhnya ini adalah satu kehormatan, karena Yesus juga mengatakan, aku adalah terang dunia. Tetapi tidak hanya kehormatan, itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar buat kita. Kita dipanggil untuk terlihat di tengah-tengah dunia ini seperti kota yang di atas bukit.
kita dipanggil untuk menjadi terang yang harus menyingkapkan segala sesuatu, dosa dan juga kebenaran, serta menuntun orang ke jalan yang benar. Kita dipanggil untuk menjadi terang yang bersinar melalui perbuatan baik, dan terang kita harus untuk satu tujuan, yaitu memuliakan Bapa di surga. So, saudara-saudaraku, saya mau menutup khotbah saya dengan pertanyaan refleksi buat kita yang saudara renungkan. Yang pertama, di manakah Anda diutus menjadi terang saat ini? Di keluarga, di sekolah, di pekerjaan, di bisnis, di lingkungan Anda. Di mana? Yang kedua, apakah Anda membiarkan terang Kristus di dalam diri Anda bersinar? Atau Anda menyembunyikannya di bawah gantang? Entah itu karena bentuknya karena rasa takut, sombong, malu, atau kompromi. Kompromi adalah juga satu gantang yang menghalangi kita bersinar. Yang ketiga, renungkanlah perbuatan baik apa yang bisa Anda lakukan minggu ini, yang secara sengaja mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus, sehingga orang lain dapat memuliakan Bapa di surga. So, mari kita berkomitmen untuk kembali hidup sebagai terang yang sejati. Amin. Mari kita nyatakan bersama bahwa kami adalah terang dunia. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kita. Amin. Adik-adik boleh, kemarin saya ada titip lagu. Ya, titip lagu, lagunya lagu lama sih, atau lagu dari Kidung Jemaat, tapi kata-katanya sebenarnya boleh sebagai respons buat kita. Gimana mulainya? Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ayatnya yang kedua, sama-sama. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, itu bersinar terus. Ayat yang kita nyanyikan lagi. Ku mohon Yesus, ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku.
bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus, aku bersinar terus, aku bersinar terus. Sekali lagi, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menjadikan kami terang dunia melalui putramu Yesus Kristus. Ampuni kami jika kami seringkali gagal memancarkan terang-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk berani bersinar di tengah kegelapan. Mampukan kami untuk melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik yang memuliakan Engkau, sehingga lebih banyak orang mengenal kasih dan kebenaran-Mu. Kiranya hidup kami senantiasa menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Bapa, kami mau menaikkan juga syafaat kami kepada Tuhan, karena kami sungguh membutuhkan Engkau di dalam kami menjalani kehidupan kami. Yang pertama, kami mau mohon berkat Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan anugerahkan kedamaian, kestabilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dari ujung timur sampai ujung barat. Berkatilah pemimpin kami, Bapak Presiden Prabowo dan Gibran. Tuhan, tambah-tambahkan hikmat di dalam mereka menjalani tugas mereka di pemerintahan, memimpin kami bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Jakarta. Biarlah Tuhan mendatangkan kesejahteraan bagi kota kami ini, melalui berkat-Mu yang turun bagi semua pemimpin kami, gubernur dan wakil gubernur serta semua jajarannya. Tuhan taruh mereka hati nurani yang tulus dan bertanggung jawab, dan juga hikmat untuk membuat gebrakan-gebrakan yang baru bagi kemajuan kota kami ini. Kami juga terus mau menyerahkan gereja kami ini, Gereja Rasuli Indonesia Berkat, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara dan pimpin serta berikan hikmat bagi hamba sebagai gembala. Begitu juga dengan Pendeta Yosua Jab dan Pendeta Horasiaan, dan juga semua para majelis, penatua, diaken dan pengurus. Berilah kami semangat yang terus menyala-nyala untuk memberitakan Injil dan mengembalakan domba-domba-Mu di tempat ini. Tuhan juga nyatakan visi dan misi yang dari Tuhan, yang hanya itulah yang kami jalankan. Kami juga punya pergumulan mengenai pertumbuhan jemaat, maupun secara kualitas maupun secara kuantitas. Kami rindu Engkau percayakan kepada kami untuk mengembalakan lebih banyak lagi jiwa. Oleh karenanya, utuslah kami ke dunia ini, pimpin kami untuk menjadi terang, terutama untuk mereka yang masih dalam kegelapan, sehingga mereka boleh kami bawa ke tempat ini untuk bersama-sama menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Begitupun dengan semua program diakonia, kebutuhan dana operasional, dan juga petugas penata layanan setiap minggu, dan juga yang pada hari ini, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk memberkati dan mencukupkan semuanya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang masih bergumul untuk mendapatkan pekerjaan ataupun aktivitas produktif lainnya. Kami serahkan dan kami mohon kepada Tuhan untuk menjawab doa mereka yang merindukan pekerjaan. Saudari Agnes, Pak Lito Espiritu, Saudara Andrew Panggabean, Ibu Novi, Saudari Anti Sitohang, dan mungkin ada jemaat lain juga yang saat ini sedang berdoa dan bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Ya Tuhan, dengarlah doa mereka, jawablah doa mereka, bukakan jalan bagi mereka dengan memberikan pekerjaan buat mereka.
Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, Ibu Wanti Luntungan, Ibu Angela Simanjuntak, dan Ibu Roma Situmorang. Ya Tuhan, kami mau menatang mereka terus ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup mereka. Sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak ya Bapa. Tuhan berkati ketiga hamba-Mu ini ya Tuhan dalam kehidupan mereka ke depan. Biarlah Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberikan mereka damai sejahtera, Tuhan yang menjauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, dan Tuhan juga yang menolong dalam pergumulan mereka di hari-hari ke depan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mereka yang masih bergumul dengan sakit ataupun yang sekarang masih dalam proses pemulihan kesehatan. Pak Max Putu Hena yang masih dirawat di rumah sakit, Ibu Santri Siaan dengan penyakit pengapuran dan jantungnya, Pak Bambang Santoso dengan penyakit varisesnya, Pak Sandy Luntungan dengan kelemahan mata kanannya, anak Hesel yang ada tumor di mukanya, dan juga orang tua kami Ibu Barbara Thyssen yang di dalam kelemahan karena usianya yang sudah lanjut, Pak Iwan Hasan yang masih bergumul juga dengan penyakit kansernya, dan juga pada Deden Manurung yang dalam pemulihan dari penyakit stroke. Ya Tuhan, Engkaulah yang menciptakan mereka. Engkau mengetahui apa yang terjadi di dalam tubuh mereka. Biarlah kiranya Tuhan turunkan kuasa penyembuhan dari Tuhan atas saudara-saudara kami yang terkasih ini, supaya semua organ bagian tubuh mereka yang lemah, yang sakit, boleh menjadi sembuh dan kuat. Dan kami memohonnya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk kota Yerusalem. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kota ini, bahkan untuk bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Sesungguhnya masih banyaklah yang harus kami mohon kepada Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus yang menyempurnakan doa kami, bahkan segala sesuatu yang tidak kami pikirkan kepada Allah Bapa. Yang kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.